Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya Sobat Hero? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem bentuk atau sistem negara republik. Tentunya Indonesia tidak sendiri. Banyak sekali negara-negara di dunia yang menganut sistem atau bentuk negara republik. Indonesia menganut sistem kesatuan atau unitary. Tentunya ada satu pertanyaan besar. Mengapa para pemimpin di Indonesia hingga saat ini, dari dulu sampai saat ini, itu selalu dari kalangan atau dari suku Jawa? Karena banyak presiden-presiden yang sudah mendahului kita, itu ternyata banyak dari suku Jawa. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari suku Jawa? Ada apa di balik semua itu? Ini yang akan kita bedah dan yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan skip dulu videonya, kita belajar bersama, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Sudah ada 7 presiden dari sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Yang pertama adalah Bapak Soekarno, sang proklamator Indonesia. Kemudian ada Bapak Pembangunan, yaitu Bapak Soeharto. Kemudian lanjut lagi ada Bapak Teknologi Indonesia, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian ada Bapak Pluralisme, yaitu Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian presiden pertama Indonesia yang merupakan seorang perempuan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, putri dari Bapak Soekarno. Kemudian lanjut lagi ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir atau presiden yang ketujuh adalah Bapak Joko Widodo. Tentunya kalau kita telusuri dari ketujuh presiden tersebut, rata-rata dari mereka adalah berasal dari suku Jawa. Hanya satu presiden yang tidak berasal dari suku Jawa, tetapi beliau memiliki darah atau keturunan dari daerah Jawa, yang ujung-ujungnya adalah Jawa juga, yaitu adalah Bapak Habibie, atau dalam hal ini adalah presiden yang sangat singkat dalam memimpin Indonesia. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan, atau tepatnya di kota Parepare. Jadi ada apa dari semua ini? Apakah presiden-presiden yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang harus berasal dari suku Jawa, atau memang Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari Pulau Jawa atau suku Jawa? Untuk menjawab hal ini, mari kita bedah atau mengupas terlebih dahulu apa yang disebut dengan suku Jawa. Suku Jawa menurut Wikipedia itu adalah suku yang berasal atau berjenis dari suku Austronesia. Menariknya adalah menurut Wikipedia, suku Jawa ternyata nenek moyangnya asal-usulnya berasal dari Taiwan yang bermigrasi melalui Filipina. Makanya kalau kita melihat orang-orang Jawa itu biasanya kulitnya sawo mateng, rambutnya itu biasanya tegak lurus, kemudian mukanya itu sedikit lebar, atau biasanya mukanya cenderung pipih. Kemudian tidak terlalu tinggi, dan orang Jawa biasanya sangat memiliki kebudayaan-kebudayaan yang sangat khas dari mereka. Seperti contoh kebudayaan-kebudayaan wayang, kemudian unsur-unsur mistis juga masih kental di masyarakat Jawa, dan juga biasanya suka tolong-menolong atau sangat ramah terhadap orang-orang baru di sekitarnya. Itu adalah suku Jawa secara singkat. Nah, suku Jawa itu hampir mendominasi di seluruh kepulauan Nusantara, dari ujung timur hingga ujung barat, dari Pulau Miangas hingga pulau-pulau yang lain di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Hampir seluruh etnis Jawa itu mendominasi di Kepulauan Nusantara. Setidaknya ada 40% lebih
komunitas-komunitas atau keturunan Jawa yang tersebar di seluruh kepulauan-kepulauan Nusantara. Tentunya kalau kita mengetahui bahwa hampir di seluruh Indonesia itu pasti kita menemukan orang Jawa atau setidaknya keturunan orang Jawa. Atau walaupun di situ tidak banyak orang Jawa, setidaknya ada kebudayaan Jawa ataupun unsur-unsur Jawa yang masih melekat di daerah tersebut. Katakanlah makanannya, bahasanya, kemudian masyarakatnya, dan seterusnya. Jadi semuanya didominasi oleh suku Jawa karena memang 40% lebih masyarakat yang ada di Indonesia itu didominasi oleh keturunan dari suku Jawa. Suku Jawa secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Walaupun di beberapa catatan ada yang disebut wilayah tapal kuda, meliputi Jawa-Jawa yang ada di daerah-daerah yang lain seperti Bawean, kemudian Situbondo, dan seterusnya, yang mana hal tersebut juga masuk ke dalam wilayah suku Jawa. Agama-agama di Jawa pun juga sangat identik dengan agama Islam, karena memang agama Islam sendiri konon lahir di Pulau Jawa yang dibawa oleh Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam melalui kota-kota yang berbasis di pelabuhan seperti Gresik dan juga Surabaya. Akhirnya tersebar ke seluruh Indonesia hingga akhirnya berkembang dan Islam pun menjadi agama mayoritas di Indonesia seperti saat ini. Itu adalah suku Jawa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa banyak presiden-presiden yang sudah memimpin Indonesia banyak dari suku Jawa? Hanya satu yang tidak berasal dari suku Jawa, yaitu Bapak Habibie atau Bapak Teknologi Indonesia. Ada apa dengan ini? Haruskah Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari orang Jawa atau keturunan Jawa? Setidaknya ada 3 hal mengapa presiden-presiden yang memimpin Indonesia itu berasal dari suku Jawa. Hal yang pertama adalah tentu orang Indonesia banyak dari orang Jawa. Tadi di awal video saya sudah menjelaskan bahwa hampir 40% lebih mayoritas penduduk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berasal dari suku Jawa atau dari keturunan Jawa, atau mereka memang punya afiliasi dengan suku Jawa. Karena memang banyak sekali pernak-pernik negeri ini yang berasal dari Pulau Jawa. Katakanlah segi perekonomian, kemudian sektor pemerintahan, keuangan, itu semuanya hampir berasal dari Pulau Jawa. Pengiriman-pengiriman barang itu berasal atau bersumber dari Pulau Jawa. Kalau kita ketahui, Pulau Jawa itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Katakanlah ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Sumatera, kemudian pulau-pulau yang lain. Tentunya masyarakat Jawa itu hampir mendominasi di seluruh pulau-pulau tersebut. Jadi itu adalah jawaban yang pertama kenapa pemimpin Indonesia banyak yang berasal dari suku Jawa. Karena memang banyak sekali 40% lebih masyarakat yang ada di Indonesia itu memang keturunan dari orang Jawa. Bahkan bahasa Jawa pun itu sangat mendominasi. Kalau kita tahu secara sejarah mencatat bahwa bahasa Jawa itu sekarang ada di negara-negara bekas jajahan Belanda seperti Suriname. Di negara sana itu banyak orang Jawa dan masyarakatnya juga bisa berbahasa Jawa, entah itu bahasa Jawa halus ataupun bahasa Jawa kasar. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah kenapa presiden-presiden Indonesia banyak berasal dari suku Jawa. Yang kedua adalah banyak sekali partai-partai politik yang berasal dari Pulau Jawa. Kalau kita mencatat atau menelaah sedikit tentang parpol atau kontestasi-kontestasi parpol menjelang pilpres atau apapun itu, banyak sekali yang berasal dari Jawa, lagi-lagi Pulau Jawa.
Ada partai-partai ini, warnanya merah, warnanya hijau, warnanya biru, yang berbasis agama ataupun yang tidak berbasis agama, banyak yang datang dari Pulau Jawa. Lagi-lagi Pulau Jawa sangat mendominasi dalam hal ini. Kalau kita mengetahui menjelang Pilpres seperti sekarang, itu banyak sekali beberapa gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh partai-partai politik, sehingga mereka mengharuskan untuk membuat terobosan-terobosan baru agar tercapai visi dan misi dari partai politiknya itu. Dan lagi-lagi biasanya berpusat di Pulau Jawa. Ditambah lagi masyarakat Indonesia itu lebih cenderung kepada pulau-pulau yang disebut dengan Jawa sentris atau berpusat di Pulau Jawa. Segi hiburan, artis-artis itu banyak berasal dari Pulau Jawa. Dan jawaban yang ketiga adalah kenapa pemimpin Indonesia masih berasal atau didominasi oleh pemimpin dari Jawa adalah karena orang Indonesia masih percaya tentang ramalan-ramalan atau hal-hal yang berbau mistis. Apa yang disebut dengan hal ini? Tentunya kita sudah mengetahui bahwa budaya-budaya Jawa itu sangat melekat dan sangat bisa membuat orang-orang di daerah Nusantara itu tidak bisa, artinya tidak bisa move on dengan secara cepat dari kebudayaan Jawa. Maksudnya adalah salah satu ramalan-ramalan yang dipercayai oleh orang Indonesia adalah ramalan dari Prabu Jayabaya. Tentunya kita mengetahui bahwa ramalan Jayabaya atau Prabu Jayabaya itu adalah salah satu ramalan yang bisa dikatakan sedikit untuk mengetahui ramalan-ramalannya itu relatif tepat, dan rata-rata ramalan beliau itu tepat. Siapa Jayabaya itu? Jayabaya adalah seorang raja yang pernah hidup di Jawa Timur atau tepatnya di Kerajaan Kediri. Lagi-lagi adalah orang Jawa. Nah, ramalan Jayabaya ini mengatakan bahwa masyarakat Jawa atau orang Jawa itu hanya akan bisa dipimpin oleh orang Jawa juga. Dalam hal ini adalah kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Nanti suatu saat menurut beliau, menurut Jayabaya, menurut Prabu Jayabaya, suatu saat akan ada pemimpin dari orang Jawa yang bergelar Satria Piningit dan Ratu Adil. Di mana Satria Piningit dan Ratu Adil itu konon dipercaya bisa membawa kejayaan-kejayaan masyarakat Jawa atau tanah Jawa di masa lalu. Kalau kita ketahui, Pangeran Jayabaya atau Prabu Jayabaya itu adalah raja yang hidup jauh sebelum kerajaan-kerajaan terbesar di Asia Tenggara seperti Singosari, Majapahit, dan Sriwijaya. Jayabaya itu jauh hidup sebelum itu. Dan beliau meyakini bahwa suatu saat akan ada pemimpin-pemimpin dari tanah Jawa yang bergelar Satria Piningit dan Ratu Adil. Hingga saat ini kita masih belum mengetahui apakah sosok-sosok tersebut adalah fiktif atau memang ramalan belaka. Kita masih belum mengetahui sosok itu. Tetapi yang jelas bahwa ramalan Jayabaya atau Prabu Jayabaya itu relatif tepat. Entah itu secara singkat atau waktu yang sangat panjang. Tetapi menurut beliau, pemimpin-pemimpin yang akan datang di masa depan itu memang berasal dari tanah Jawa yang bergelar Satria Piningit dan Ratu Adil. Kalau kita mengetahui, masyarakat Jawa dulu memang agama dominannya adalah Hindu dan Buddha. Tetapi kalau sekarang itu kan agama Islam mayoritas. Tetapi entah mengapa masih mempercayai hal-hal yang berbau metafisika atau hal-hal yang berbau mistis. Termasuk juga ramalan dari Jayabaya yang katanya akan ada pemimpin dari suku Jawa yang bisa memimpin orang Jawa atau bahkan kepulauan Nusantara menuju kepada masa keemasan seperti masa lalu yang bergelar Satria Piningit dan Ratu Adil. Kalau kita telusuri dari segi bahasa, berarti kalau Satria Piningit itu berarti seorang laki-laki, entah itu berasal dari suku apapun, tetapi menurut beliau itu memang ada di Pulau Jawa. Yang kedua adalah
Ratu Adil. Berarti kalau Ratu Adil itu identik dengan wanita. Sedangkan kalau kita mengetahui Indonesia pernah punya satu pemimpin wanita satu-satunya, yaitu Ibu Mega. Apakah akan ada lagi di masa depan? Ya kita tinggal tunggu waktu saja. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut undang-undang, apakah Presiden Indonesia itu harus dari orang Jawa? Ternyata tidak. Undang-undang mengatakan bahwa siapapun berhak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dari seluruh kepulauan Nusantara, dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Semuanya bisa mendaftar menjadi Presiden Republik Indonesia dengan catatan dan kriteria-kriteria khusus yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini tidak ada satupun kutipan yang mengatakan bahwa pemimpin atau presiden Indonesia harus berasal dari orang Jawa atau harus keturunan orang Jawa. Tidak, semuanya bisa asalkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya sudah jelas bahwa pemimpin-pemimpin di Indonesia tidak harus orang Jawa. Kesimpulannya adalah kenapa pemimpin di Indonesia banyak yang berasal dari keturunan Jawa? Satu, karena penduduk Jawa atau masyarakat Jawa itu mendominasi di seluruh kepulauan-kepulauan Nusantara, 40% lebih. Yang kedua, banyak parpol-parpol politik yang memang berasal dari Pulau Jawa. Dalam hal ini banyak sekali selain parpol politik ya. Kemudian ada sistem pemerintahan, sektor ekonomi, keuangan, hiburan, segala macam ada di Pulau Jawa. Yang ketiga, masyarakat Indonesia masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Dalam hal ini adalah ramalan Jayabaya yang konon katanya akan ada pemimpin dari Pulau Jawa suatu saat, entah itu kapan, yang bergelar Satria Pininggit atau Satrio Pininggit dan juga Ratu Adil. Kemudian Bapak Jokowi memberikan gebrakan akan membuat sebuah ibu kota baru yang tidak berbasis di Pulau Jawa. Artinya agar tidak terjadi Jawa sentris yang terus berkepanjangan, agar merata pembangunan dan merata semua yang ada di Indonesia dari pulau-pulau yang tersebar di Nusantara. Jadi konon katanya nanti akan ada ibu kota yang bernama Nusantara yang akan ada di daerah Kalimantan Utara, di daerah Penajam. Tentunya ini akan memberikan peluang-peluang besar di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa agar bisa berkontribusi dan bersinergi untuk membangun negeri. Terutama untuk generasi-generasi muda. Tidak harus Pulau Jawa, tidak harus Pulau Jawa, semuanya bisa berkontribusi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kepada kita semuanya agar senantiasa berbaik untuk berbuat baik untuk negeri kita tercinta. Tidak mementingkan ras-ras tertentu, tidak mementingkan etnis-etnis tertentu, bersatu untuk membangun negeri lebih baik. Terima kasih sudah melihat channel ini, sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.